Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan tentang serial keutamaan sodakoh. Kali ini episode yang ke-6, yaitu sodakoh mampu mencegah berbagai musibah. Pada episode ini meliputi 1. Dalil tentang bahwa sodakoh mampu mencegah berbagai musibah dan pengertian musibah. Yang kedua, apa yang harus diutamakan oleh mukmin untuk mensikapi musibah yang terjadi. Dalil tentang bahwa sedekah itu mampu mencegah berbagai musibah dan pengertian musibah. Penjelasannya seperti berikut. Dalil sedekah mampu mencegah berbagai musibah. Wa amurukum bisodakoti fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahul adu fa'au saku yadahu ila unuki wa qaddamuhu liyat ribu unukahu faqal ana afdihi minkum bil qalil wal kathir fa fada nafsahu minhum. Allah memerintahkan kepada kalian bersedekah, maka perumpamaan hal itu seperti ibarat seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, kedua tangannya diikat ke lehernya, lalu mereka membawa pria tersebut untuk mereka penggal lehernya. Lalu tawan itu berkata, saya tebus diriku dari kalian dengan tuntutan tebusan sedikit dan banyak. Lalu ia pun menebus dirinya dari mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Pengertian musibah. Musibah berasal dari kata bahasa Arab asoba yang artinya mengenai, menimpa, atau membinasakan. Musibah menurut Al-Quran adalah bentuk ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal baik maupun buruk, seperti kelaparan, kematian, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan dalil bahwa sedekah itu mampu mencegah berbagai musibah dan pengertian musibah. Sebagai mukmin, kita harus mampu menebus dirinya agar tidak terkena musibah atau keburukan yang lain dengan rajin mengeluarkan sedekah untuk mencari ridho Allah. Yang berikutnya, sebagai mukmin harus siap dalam menghadapi ujian-ujian dan harus mampu bersabar. Untuk selanjutnya, sikap yang harus diutamakan oleh mukmin dalam menghadapi musibah, penjelasannya seperti berikut. Di antara yang diutamakan oleh mukmin dalam menyikapi musibah yang terjadi. 1. Iman dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi
dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Hadid 22. 2. Harus mampu bersabar dalam menghadapi musibah. Babasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155 hingga 156. 3. Mampu mengetahui hikmah di balik musibah. Adapun contoh hikmah di balik musibah bisa mencapai syahid. Aswada'u khamsun, al-mat'un, al-mabtun, wal-ghariq, wa sahibul hadmi, wa syahidu fi sabilillah. Orang-orang yang syahid itu ada 5, yaitu orang yang mati karena wabah penyakit, mati karena penyakit perut, mati tenggelam, orang yang mati karena kerobohan, seperti pohon atau lain, dan mati syahid dalam peperangan fisabilillah. Muttafaq alaih. 4. Harus mampu muhasabah diri atau introspeksi. Idza ahabballahu qauman ibtalahum wa man sabara falahu sabru wa man jazi'a falahul jaza'. Sesungguhnya jika Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang bersabar, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa yang berkeluh kesah, maka baginya balasan keluh kesah. Hadis riwayat Ahmad. 5. Ridho menerima musibah karena dapat meninggikan derajat di surga. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yabluha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbara ala dzalika hatta yublighahu al-manzilatal lati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba jika telah ditentukan atau ditakdirkan padanya suatu tingkatan di surga yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalnya, maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan ia pada tingkatan di surga yang telah Allah tetapkan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Jadikanlah musibah itu sebagai ladang amal. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia,
niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 7. Kesempatan menggembleng diri. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 155 hingga 157 dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin, arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang episode ini. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga dari berbagai macam musibah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.